Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu ya bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Rahma Puji dalam ajang baca-baca berita. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share. 21 Februari 2021, Malcolm X menempati posisi penting Al-Hajj Malik Al-Sabas. Demikian nama lainnya. Juga berperan mendekatkan Islam kepada publik barat. Tepat hari ini 56 tahun lalu sang pejuang gugur. Perjalanan hidup sang martir, sang pejuang anti-rasialisme. Sejak memeluk Islam, Malcolm X aktif mengkampanyekan hak-hak sipil kulit hitam. Tepat pada hari ini, seorang pejuang hak asasi manusia HAM, Malcolm X, meninggal dunia 56 tahun lalu. Tokoh Afro-Amerika itu lahir dengan nama Malcolm Little di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada 19 Mei 1925. Sejak memeluk Islam dan aktif dalam organisasi Nation of Islam, ia menukar nama belakangnya menjadi X. Dalam kata-katanya sendiri seperti dikutip dari buku The Autobiography of Malcolm X 1965, bagi saya, nama belakang X mengganti nama Little yang disematkan kaum kulit putih pemilik budak dahulu. Seorang setan kulit putih memaksakan Little sebagai nama nenek moyang ayahku. Anak ketujuh dari 11 bersaudara ini tumbuh di lingkungan kelas bawah. Sejak kecil dirinya sudah merasakan sentimen sosial akibat rasialisme. Kedua orang tuanya, Earl Little dan Lois Helen Norton Little, pernah menjadi aktivis asosiasi perbaikan hidup universal kaum kulit hitam. Mereka selalu mendidik Malcolm dan saudara-saudaranya agar identitas rasialnya. Amerika Serikat pada paruh kedua 1920-an menghadapi berbagai persoalan ekonomi sosial yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada 1929, negeri Paman Sam terdampak krisis finansial hebat, The Great Depression. Bagi penduduk kulit hitam Amerika Serikat, imbas yang diterima berlipat ganda. Tidak hanya kesulitan mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak, mereka pun menghadapi sentimen kebencian dari kaum ekstrim penduduk superioritas kulit putih. Jiwanya pasrah mengakui kebesarannya tatkala di penjara Malcolm pertama kali menemukan cahaya Islam. Earl Little dan keluarganya terpaksa sering berpindah tempat tinggal sebab mereka kerap diganggu kelompok-kelompok ekstrim, terutama Ku Klux Klan dan Black Legion. Grup yang terakhir itu bahkan tega membakar habis rumah Little pada 1929, dan itu bukan kabar buruk terakhir dalam memori masa kecil Malcolm. Pada suatu hari, Earl Little tewas dalam sebuah kecelakaan. Sebagai bocah berusia 6 tahun, Malcolm hanya bisa bersedih mendengar kabar kematian ayahnya. Belakangan, ketika berumur remaja, dirinya mendapati desas-desus yang menyebutkan musibah yang telah merenggut nyawa bapaknya itu merupakan skenario Black Legend. Isu tersebut kian memupuk dendam dalam diri Malcolm terhadap orang-orang kulit putih. Bagaimana tidak, kehidupan keluarga Little menjadi makin susah sepeninggal Earl. Untuk menafkahi anak-anaknya, Lois Little bekerja ekstra keras dari subuh hingga malam pekat. Akhirnya, pada 1938, ibunda Malcolm mengalami depresi berat. Malcolm dan saudara-saudaranya sampai-sampai diungsikan ke sebuah panti asuhan, sedangkan Lois sendiri dirawat di rumah sakit bertahun-tahun lamanya. Dalam menjalani masa anak-anak hingga remaja, Malcolm sesungguhnya mencintai dunia pendidikan. Ia gemar belajar dan tergolong siswa yang cemerlang di sekolah. Cita-citanya menjadi seorang pengacara atau pakar hukum. Namun tak sedikit guru yang berkulit putih memandangnya sebelah mata. Bahkan pernah seseorang dari mereka menyuruh Malcolm agar melupakan cita-citanya karena warna kulitnya yang gelap. Kecewa dengan pelecehan tersebut, ia pun meninggalkan bangku sekolah formal. Lebih baik belajar dengan mental merdeka daripada bersekolah dengan jiwa bak seorang budak di hadapan majikan. Alhasil, sejak itu dirinya menjadi seorang otodidak sepanjang hayat. Cahaya di penjara. Pada 1941, Malcolm putus sekolah, yang tidak berarti putus belajar. Untuk menyambung hidup diri dan saudara-saudaranya, ia pun bekerja serabutan. Sejak berumur 14 tahun, ia tinggal dengan saudara tirinya, Ella Little Collins, di Roxbury, sebuah kawasan dengan lingkungan Afro-Amerika yang kental Boston. Sebelum matahari terbit, dirinya berangkat ke tempat kerja. Menjelang tengah malam, ia kembali pulang dengan tenaga tersisa.
Karena tuntutan pekerjaan, ia sempat hijrah ke Flint, Michigan pada 1943. Malcolm menetap di Harlem, kota New York, tempat di sekitaran jalur rel kereta api New Haven di kota berjuluk Apel Besar itu. Ia mulai tenggelam dalam dunia gelap. Berbagai tindak kejahatan pernah dilakukannya, mulai dari narkoba, minum-minuman keras, perjudian, bahkan perampokan. Kan tetapi sasarannya dalam melakukan tindak kriminal selalu kaum kulit putih. Tampak bahwa perasaan dendam terhadap kelompok-kelompok ekstrim pro superioritas kulit putih membuatnya mengeneralisasi kebencian, yakni kepada seluruh white people. Pada akhir 1945 setelah kembali ke Boston, dirinya bahkan membentuk geng kriminal untuk merampok keluarga kaya dari golongan kulit putih. Setahun kemudian, lelaki berperawakan jangkung itu terungkap basah saat sedang mencuri. Ia pun digelandang oleh aparat kepolisian setempat ke penjara. Bertahun-tahun lamanya Malcolm harus menjalani kurungan di rumah tahanan Charleston. Siapa sangka perubahan drastis hidupnya bermula dari tempat ini. Malcolm berkenalan dengan John Bembry. Lama-kelamaan dia merasakan sesuatu yang berbeda dari sahabatnya itu. Baginya Bembry begitu cerdas dan terpelajar. Sejak mengenalnya, Malcolm mulai gemar membaca banyak buku. Agak paradoks, dirinya mengenang masa tersebut. Saya belum pernah merasakan kebebasan begitu besarnya sepanjang hidup saya, seperti ketika di rutan Charleston. Di dalam penjara pula, Malcolm mulai mendengar informasi tentang Nation of Islam (NOI). Organisasi itu mengusung perjuangan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika Serikat. Nama lainnya adalah Black Muslim, karena diisi para pemeluk Islam dari kalangan kulit hitam. Pada 1948, Malcolm menulis surat kepada pemimpin NOI, Elijah Muhammad. Dalam surat balasan, Elijah menasihatinya agar bertekad kuat meninggalkan segala perbuatan buruk. Secara tersirat, ketua NOI itu mengajaknya kepada Islam. Perlu proses cukup panjang bagi lelaki berkacamata ini untuk mengiyakannya. Hingga suatu ketika ia memberanikan diri untuk berdoa, menghadirkan kesadaran spiritual dalam hati dan pikirannya. Sebelumnya sungguh jarang ia memanjatkan harapan dan keinginan kepada Tuhan. Namun kini segalanya terasa berbeda. Jiwanya pasrah mengakui kebesarannya. Tatkala di penjara, Malcolm pertama kali menemukan cahaya Islam. Bangun reputasi. Sejak Agustus 1952, Malcolm menjalani pembebasan bersyarat. Barulah kira-kira setahun kemudian dirinya bebas sepenuhnya. Tak menunggu lama, ia pun bergabung dengan NOI. Dimulailah reputasinya sebagai seorang aktivis kulit hitam. Mulai tahun itu pula lelaki ini resmi menganut agama Islam. Nama belakangnya pun diubah menjadi X, suatu lambang nama leluhur Afrika yang tak akan pernah diketahuinya. X juga menyimbolkan ganda, yakni sebagai sebuah pencarian tak berujung, sekaligus kebebasan dari ketertindasan. Kecenderungan untuk mengganti nama sebagai cara perlawanan juga ditunjukkan tokoh kulit hitam Amerika Serikat lainnya. Sebut saja Cassius Clay yang sejak memeluk Islam memilih nama baru, Muhammad Ali. Malcolm bersahabat dengan Ali meski sang petinju legendaris akhirnya merenggangkan hubungan sesudah mengetahui Malcolm berpisah haluan dengan Elijah Muhammad. Sebuah keputusan yang belakangan disesali sendiri oleh Ali. Persahabatan dijalinnya pula dengan tokoh-tokoh kulit hitam lain, semisal Martin Luther King Jr., Jim Brown, dan Sam Cooke. NOI Pusat menunjuknya sebagai kepala cabang di Harlem, kota New York. Mulai era 1960-an, reputasi Malcolm sudah terkenal sebagai pembela hak kulit hitam di tingkat nasional. Berbagai kesempatan digunakannya untuk menyuarakan perlawanan terhadap rasialisme dan superioritas kulit putih. Perjuangan digencarkannya pula melalui tulisan-tulisan terutama di media massa. Pada Januari 1958, Malcolm menikah dengan sesama aktivis NOI, Betty Sanders. Dari pernikahan itu dirinya dikaruniai 6 anak perempuan, 2 diantaranya kembar. Dalam periode 1950-an dan 60-an, Malcolm secara de facto merupakan pemuka NOI kedua setelah Elijah Muhammad. Kesehariannya di ranah publik tak lepas dari buruan mata-mata penguasa. Pemerintah pernah menudingnya sebagai simpatisan komunis, sehingga dicap berbahaya bagi keamanan negeri. Amerika Serikat pada masa itu terlibat perang dingin dengan Uni Soviet. Popularitas Malcolm kian melejit, khususnya di banyak media massa. Muncul isu bahwa Elijah iri kepadanya. Perbedaan pandangan antara keduanya pun mulai terkuak. Umpamanya ketika Presiden John F. Kennedy dibunuh pada 1 Desember 1963, Elijah menyampaikan simpati kepada keluarga mendiang. Adapun Malcolm acuh tak acuh karena menilai kejadian yang menimpa JFK merupakan buah dari gejolak kekerasan yang dilakukan ekstremis kulit putih.
Ada lagi kejadian berdarah pada malam 27 April 62. Saat itu kerusuhan pecah antara massa muslim dan aparat kepolisian dekat di sebuah masjid di Los Angeles. Bahkan di tempat ibadah itu sempat diserbu sejumlah petugas yang memburu para pemuda. 7 orang muslim tertembak. Beberapa hari kemudian sejumlah aktivis hak-hak sivil ditahan, padahal tidak satu pun aparat penyerbu masjid dijatuhi sanksi. Malcolm X mengutuk keras peristiwa nahas itu. Dia menyebutnya sebagai kekerasan negara atas warga tak bersenjata dalam rumah ibadah. Yang mengejutkannya, beberapa pimpinan NOI justru terkesan datar dalam menanggapi kejadian tersebut. 2 tahun kemudian, tepatnya 8 Maret 64, Malcolm akhirnya resmi mengundurkan diri dari NOI. Lantas ia mendirikan pergerakan baru Organisasi Persatuan Afro-Amerika OAAU. Melalui OAAU, gencar mengampanyekan Pan-Afrikanisme, gagasan mengimbau kaum kulit hitam sedunia agar bersama-sama memerangi rasialisme. Kalangan sejarawan menilai pada fase inilah Malcolm kembali memeluk Islam yang sesungguhnya, yakni tak terpusat pada figur individual. Ide Pan-Afrikanisme yang diusungnya berarti 2 hal. Pertama, internasionalisasi gerakan. Fokusnya bukan lagi hanya Amerika Serikat, melainkan juga seluruh dunia, di mana kaum kulit hitam tertindas. Karena itu ketokohannya pun kian berkibar, baik di dalam maupun luar negeri Amerika Serikat. Kedua, mengecam paham superioritas, baik yang dimunculkan kaum kulit putih maupun sesama kulit hitam. Ihwal ini tak lepas dari pengalaman spiritual yang dirasakan Malcolm ketika berhaji ke Baitullah, Tanah Suci Mekah pada April 64. Kompas 21 Februari 2021. Sinyal abstrak Rizal. Kiprah Rizal Hamdallah sebagai inovator semakin moncer. Pria kelahiran Bogor yang merantau ke Amerika Serikat itu dinobatkan sebagai penerima penghargaan Boston Business Journal 40 Under 40. Dia juga memegang hak paten Amerika Serikat untuk karya inovasi selain beragam penghargaan. Diumumi pada Kamis 21 Januari 2021, Rizal sedang bersiap meninggalkan rumah kontrakannya di Boston menuju San Francisco. Sejak November 2020, Rizal yang mengantongi pengalaman inovasi makanan selama lebih dari 20 tahun, mencoba tantangan baru dengan beralih ke pekerjaan menjadi kepala bagian inovasi di perusahaan makanan energi, Clif Bar & Company. Meskipun punya rumah di Chicago, Rizal memilih tinggal di kontrakan karena terasa lebih simpel. Sebagai wujud kecintaan pada lingkungan, ia juga memutuskan tidak membeli mobil. Kebanggaan diri menurut dia tidak terletak pada banyaknya materi yang dikantongi, tetapi pada karya yang dilahirkan. Melongok tiap sudut rumah kontrakannya di Boston, kesan sederhana segera tampak. Pada sudut-sudut rumah itu, kecintaan dan kerinduannya kepada tanah air juga mewujud. Patung Buddha yang dibelinya di daerah istimewa Yogyakarta menghiasi ruang keluarga. Di pintu masuk ruangan ada patung pengantin Jawa, seserahan dari Bali, berwarna perak, diletakkan di pojokan ruangan di lantai 1 untuk mengingat tanah kelahirannya di Bogor, Jawa Barat. Koleksi senjata kujang dihadirkan di lantai atas. Nggak ada Indonesianya, kayak pengingat rumah di Indonesia. Luarnya saja beda, dalamnya sama. Ketika saya berulang tahun ke-40, saya janji kepada diri saya bahwa saya sudah harus mengunjungi 40 negara. Ada koleksi dari tiap negara. Ada kenangan kecil, kata Rizal yang berdarah campuran Padang dan Sunda. Sebagai suatu penegasan bahwa suatu saat ia akan kembali pulang ke tanah air, ibunda memintanya tetap mempertahankan rumahnya di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Rumah itu nggak boleh dilepas, simbol buat ibu, rumah pegangan kalau Rizal akan pulang, tambahnya. Seluruh benda pengingat tanah air itu akan segera dikemas dan ikut pindah ke San Francisco. Selain cuacanya yang terasa lebih nyaman dengan musim dingin yang sejuk, Rizal begitu bersemangat dengan tantangan baru yang bakal ditemui di Clif Bar. Ambil resiko. Cinta tantangan pula yang membuatnya sering kali berpindah perusahaan. Saya nggak pernah puas. Orang mikirnya saya akan tinggal di satu tempat lama dan akan selalu stabil. Buat saya itu berlawanan dengan konsep inovasi. Dan siapa saya, kata Rizal. Sebelumnya ia memimpin tim riset dan pengembangan di perusahaan minuman cranberry yang didistribusikan di lebih dari 100 negara. Ocean Spray Cranberries, karya inovasinya di Ocean Spray, juga dinobatkan sebagai Best Product of the Year 2000. Salah satu inovasinya adalah minuman kesehatan berenergi tinggi yang tidak memabukkan dari
marijuana. Inovasi timnya berhasil mengeluarkan zat memabukkan delta 9 tetrahidrocannabinol dari marijuana. Ketika masih di Ocean Spray pula, Rizal menerima penghargaan Boston Business Journal 40 Under 40 pada 2019. Penghargaan itu tak hanya karena kiprahnya di Ocean Spray, tetapi juga karena kontribusinya sebagai pemegang paten Amerika Serikat untuk karyanya tentang teknologi dispenser pada 2014. Mereka memantau orang muda di Amerika. Kaget, kok dapat? Apa yang sudah saya raih? Saya selalu ingat saya bawa nama Indonesia. Karena bentuk saya itu beda, bahasa saya beda, ada aksennya, tambahnya. Sebelum Ocean Spray, Rizal memelopori Laboratorium Inovasi dan Thyssen Venture di Thyssen Food, perusahaan makanan terbesar di Amerika Serikat. Dia antara lain membuat inovasi dalam pengembangan produk keripik yang diolah dari limbah nugget ayam. Inovasi di Thyssen ini meraih penghargaan The Top 10 Most Smartest Sustainable Product of the Year dari majalah Time. Ketika meluncurkan produk keripik dari limbah makanan pada 2017, banyak orang yang bingung. Namun, daur ulang makanan itu kini justru menjadi tren di Amerika Serikat. Saya itu orangnya bold, suka ambil resiko, sudah puas dikoreksi banyak orang yang nggak suka. Dibilang produk ini nggak ada gunanya, ujarnya. Di awal karirnya, Rizal bergabung dengan perusahaan seperti SC Johnson, Abbott Laboratory, Unilever, dan Nestle. Paten desain teknologi produk diperolehnya ketika membuat inovasi produk obat nyamuk yang harganya tidak lebih dari Rp1.000, tetapi bisa dipakai 24 jam. Selama sebulan produk itu kemudian berhasil diluncurkan di Afrika dan Brasil. Rizal juga mendirikan perusahaan rintisan Get Betty yang menawarkan layanan kecantikan sesuai permintaan yang berbasis di Chicago pada 2016. Pada 2018 ia menerima penghargaan Most Active Corporation of the Year dari Plug and Play, platform rintisan inovasi global terbesar di Silicon Valley. Banyak yang menunggu saya akan kerjakan apa di klip. Sebagai inovator, tugas kita nge-push ide, nge-push konsep yang belum eksis di dunia. Make a small step to create bigger impact, then do it, ujar Rizal. Clif Bar cukup menantang bagi Rizal karena merek ini punya komitmen untuk menghasilkan produk makanan yang peduli perubahan iklim dan isu kesetaraan. Impact yang akan saya buat akan lebih besar daripada perusahaan sebelumnya. Punya tanggung jawab moral produk yang baik buat orang dan planet, katanya. Dimensi abstrak. Pertama kali pindah ke Amerika umur Rizal masih 29 tahun. Pada usia muda dan duduk di jajaran direksi, kala itu Rizal hanya mengantongi ijazah S1. Menggunakan kekurangan sebagai kekuatan, ia membuktikan kemampuan diri lewat karya. Sambil bekerja, tawaran beasiswa S2 pun menghampiri. Jangan melihat perbedaan sebagai kekurangan, tetapi keunikan. Nggak usah minder, be who you are. Merasa bebas karena jadi diri sendiri. Saya jadi enggak punya beban, lebih kuat dan tangguh bersaing di pasar global dengan orang-orang yang ambisius, ujarnya. Seluruh capaian yang diraih sejatinya bukan tujuan utama, ultimate goal. Saya adalah perjalanan belajar. Cita-citanya kembali ke sisi edukasi, syukur-syukur bisa mengajar. Ini sangat personal karena saya ini merasa punya utang, ujar Rizal yang beberapa kali diundang menjadi dosen tamu seperti di Universitas Chicago. Ketika masih kuliah S1 di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Rizal harus kuliah sambil bekerja. Kala itu ia bekerja sebagai penyiar berita di TVRI, Radio Trijaya, dan bekerja kontrak paruh waktu di Dagadu. Pernah mengambil kelas ekstensi filsafat di Universitas Gadjah Mada. Rizal juga punya ketertarikan kepada filsafat sebagai ibu segala ilmu. Ada intersection antara filsafat dan ekonomi. Ada berbagai macam dimensi dari dunia bisnis yang bisa didapat dari filsafat. Akhirnya saya memilih dunia inovasi karena saya sangat comfortable ketika sesuatu itu sangat abstrak, kata Rizal. Sebagai kreator di dunia inovasi yang abstrak, ide bisa datang kapanpun dan dimanapun. Membuat saya semangat ketika saya bisa nyambungin sinyal ekonomi, sinyal perubahan konsumen, sinyal teknologi, dan ilmu supply chain. Saya koneksikan semua sinyal ini lalu saya buat produk baru. Itulah saya, ujar Rizal. Dari sinyal-sinyal abstrak itulah Rizal terus melahirkan karya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada hadiah menarik bagi komen yang menarik. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share.
untuk mendukung channel ini berbagi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.